Halo semuanya, perkenalkan saya Yulianita Putri Pangaribuan, mahasiswa Ekonomi Pembangunan dari Universitas Brawijaya. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai benchmarking ERP system antara sistem Odoo dengan NetSuite. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagian-bagian yang akan ada dalam video kali ini, yaitu yang pertama adalah deskripsi mengenai ERP, kemudian juga ada penjelasan mengenai platform Odoo dan NetSuite, dan yang terakhir akan ada benchmarking penggunaan Sustainable ERP Odoo dengan yang belum menggunakan Sustainable ERP, juga dibandingkan dengan NetSuite. Namun pertama-tama kita akan masuk kepada definisi ERP itu. Apa ERP? ERP adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning, di mana ERP ini merupakan satu sistem dan software yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola kegiatan bisnis, baik itu pengelolaan keuangan, pengadaan, produksi, proyek, SDM, dan lain sebagainya. Nah, adanya sistem ERP ini bisa memberikan informasi bisnis kita itu bisa secara real time dan lebih akurat. ERP sendiri juga memiliki beberapa modul dan fitur. Jika kita lihat di layar, di gambar, kita bisa melihat ada modul-modul, yakni ada keuangan, ada pengadaan dan manufaktur, kemudian juga ada manajemen persediaan, manajemen pesanan, manajemen gudang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengenai definisi Odoo dan definisi NetSuite. Nah, Odoo ini adalah singkatan dari On-Demand Open Object, di mana Odoo ini merupakan teknologi disruptif yang sederhana untuk kebutuhan yang kompleks. Jadi, Odoo ini mengubah cara pengelolaan bisnis mereka dengan menggabungkan antara kompleksitas dan kesederhanaan. Nah, sejak diluncurkannya Odoo ini, Odoo juga telah berkembang menjadi salah satu perangkat lunak bisnis yang populer di pasar. Kemudian Odoo juga dikenal dengan kemampuannya untuk mengintegrasikan lebih dari 82 aplikasi bisnis dalam satu platform. Ini tuh memungkinkan perusahaan dari berbagai sektor dan ukuran untuk bisa menyesuaikan sistem dengan kebutuhan spesifik mereka masing-masing. Kemudian juga ada NetSuite. Nah, NetSuite ini didirikan pada tahun 98 dengan nama NetLedger. Awalnya adalah perangkat lunak akuntansi yang berbasis cloud, namun sekarang NetSuite ini berkembang menjadi suite perangkat lunak bisnis yang lengkap. Kemudian di NetSuite sendiri itu juga mencakup berbagai fungsi selain akuntansi seperti manajemen keuangan, CRM atau Customer Relationship Management, dan manajemen inventaris hingga e-commerce. Kemudian juga bisa kita lihat ya perbedaannya. Dari Odoo tersendiri, Odoo itu memiliki lebih dari 12 juta pengguna di seluruh dunia dan menawarkan lebih dari 44.000 aplikasi yang terintegrasi yang mencakup berbagai kebutuhan bisnis. Nah, Odoo juga dapat diimplementasikan dalam jangka waktu antara 1 hingga 24 bulan, di mana tergantung pada kompleksitas dan skala penggunaannya. Terus juga Odoo ini didukung oleh tim internal perusahaan yang terdiri dari 3.600 employee. Kemudian juga NetSuite. Nah, NetSuite ini menawarkan lebih dari 300 aplikasi yang dapat diintegrasikan untuk memenuhi berbagai fungsi bisnis. Terus juga NetSuite ini umumnya diimplementasikan dalam waktu 3 hingga 6 bulan, tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Kemudian juga jumlah karyawannya yang dimiliki NetSuite ini cukup besar, yaitu 4.600, dan memiliki pengembangan yang kuat untuk melayani pengguna di seluruh dunia. Selanjutnya akan dibahas mengenai benchmarking. Yang akan dibahas itu adalah membandingkan Odoo Sustainable ERP dengan Non-Sustainable ERP, di mana saya akan fokus pada sistem pencapaian SDG 9, yaitu infrastruktur, industri, dan inovasi. Kemudian juga ada benchmarking antara membandingkan Odoo dan NetSuite. Oke, yang pertama dari perbandingan Odoo Sustainable ERP dengan Non-Sustainable ERP. Di mana Odoo tersendiri itu
dalam aspek inovasi dan pengembangannya itu mendukung ya inovasi dengan modul yang dapat disesuaikan dan juga diintegrasikan dengan berbagai teknologi-teknologi baru. Odoo ini kan juga mementingkan aspek keberlanjutan ya. Jadi dia mendukung pengembangan aplikasi dan solusi yang berbasis cloud yang mengurangi kebutuhan infrastruktur fisik dan mempercepat adopsi teknologi baru. Kemudian dari non-sustainable ERP, jadi proses dalam sistemnya itu cenderung lebih kaku ya dan lambat dan tidak fleksibel dan tidak terstruktur, di mana sistemnya itu manual sehingga tidak mendukung integrasi otomatis dengan teknologi canggih lainnya. Kemudian juga ada efisiensi operasional. Pada aspek ini, Odoo Sustainable ERP itu meningkat secara signifikan juga berkat otomatisasi bisnis yang terintegrasi, di mana mengoptimalkan alur kerja dan mempercepat operasional, sehingga menghasilkan penghematan ya dalam waktu dan biaya. Kemudian juga untuk aspek efisiensi operasional pada non-sustainable ERP itu biasanya masih bergantung pada proses manual dan penggunaan sistemnya masih terpisah. Hal ini mengakibatkan inefisiensi operasional sehingga munculnya peningkatan biaya ya, pada biaya berkepanjangan dan ini tidak produktif juga. Tuh. Selanjutnya pada aspek kolaborasi dan manajemen rantai pasok, di mana jika Odoo yang sudah mementingkan sustainable ERP ini menawarkan kolaborasi antar departemen yang lebih baik dengan adanya modul-modul yang terintegrasi sehingga mendukung manajemen rantai pasok yang komprehensif. Kemudian selain itu jika perusahaan yang memakai non-sustainable ERP biasanya prosesnya manual dan lagi-lagi sistemnya terpisah dalam manajemen rantai pasok. Hal ini tuh mengakibatkan terhambat dan kurangnya alat komunikasi, kemudian juga manajemen kompleks dan rentan pada gangguan. Selanjutnya, pada aspek pengukuran dan pelaporan kinerja, Odoo Sustainable ini jelas itu fleksibel ya, dengan adanya alat analitik dan pelaporan yang dapat disesuaikan. Perusahaan bisa memantau kinerja mereka dan menghasilkan laporan yang detail sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan perusahaan yang belum menggunakan Sustainable ERP itu sering menghadapi pengukuran dan pelaporan kinerja yang terbatas dan tidak terstruktur. Selanjutnya, yang terakhir adalah aspek adopsi teknologi baru, di mana Odoo sendiri itu mendukung teknologi baru dengan kemudahan integrasi dan keterbukaan terhadap solusi teknologi yang mutakhir. Platform ini memfasilitasi penggunaan teknologi terbaru seperti cloud computing dan AI. Lain daripada itu, perusahaan yang belum menggunakan Sustainable ERP itu cenderung mengalami adopsi teknologi baru yang lebih lambat dan lebih sulit, di mana sistemnya itu lama dan integrasinya masih manual, sehingga menghambat kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan teknologi baru secara efektif. Masuk kepada benchmarking Odoo dan NetSuite, pada aspek affordability dan biayanya, Odoo sendiri itu lebih terjangkau mulai dari $8,95 atau setara dengan Rp200.000 per pengguna per bulannya. Juga Odoo ini ada versi komunitas gratis, di mana tersedia dengan tentunya fitur-fitur yang dasar. Kemudian juga Odoo ini memiliki biaya tambahan untuk implementasi dan pemeliharaan. Selanjutnya untuk NetSuite sendiri itu cenderung lebih mahal karena NetSuite ini bukan open source layaknya Odoo. Biaya langganan dan lisensinya juga lebih tinggi, dan juga NetSuite ini memiliki biaya tambahan berdasarkan jumlah pengguna, volume transaksi, atau fitur tambahan yang digunakan. Selanjutnya, dari aspek fleksibilitas dan modulnya, Odoo itu lebih fleksibel dan memungkinkan untuk menambahkan lebih dari 2.500 modul sesuai kebutuhan perusahaan. Juga, lagi-lagi sistem Odoo ini open source, kemudian juga pada bagian kostumisasinya juga di mana Odoo ini bisa mengubah sistem sesuai dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Sedangkan kalau NetSuite itu modulnya memiliki banyak ya, terus juga kustomisasinya lebih besar dan lebih sulit dilakukan tanpa izin dari NetSuite, dan untuk integrasinya cukup baik pada di mana fitur-fitur NetSuite ini terintegrasi dengan baik, tetapi kurang fleksibel dan mungkin lebih rumit sehingga memerlukan keterampilan teknis yang lebih tinggi. Selanjutnya untuk user interface dan penggunaannya, Odoo ini memiliki interface yang mudah dipahami sehingga pengguna baru itu bisa cepat dalam beradaptasi. Selain itu, desainnya juga intuitif, membuat proses penggunaan sehari-hari itu lebih mudah. Sedangkan jika NetSuite sendiri itu
interface-nya baik, namun mungkin beberapa pengguna yang menggunakan itu merasa kurang intuitif jika dibandingkan Odoo. Selanjutnya, dilihat dari aspek dukungan dan pertumbuhan, Odoo itu mendapat dukungan kuat dari komunitas open source yang luas, serta tersedia dukungan resmi dari mitranya Odoo untuk implementasi dan pemeliharaan. Odoo juga mengumpulkan lebih dari 160 juta dolar pada tahun 2023 untuk memperluas pertumbuhannya secara global. Kemudian juga pada NetSuite sendiri, itu NetSuite didukung oleh Oracle yang memperkuat NetSuite dengan sumber daya dan keahlian dari salah satu teknologi raksasa yang sudah mapan. Ini menjamin investasi yang terus-menerus dalam pengembangan dan perbaikan secara terus-menerus pada softwarenya. Lanjut pada fokus industrinya, Odoo itu adaptif untuk berbagai industri dan sektor, sehingga menjadikannya solusi yang fleksibel untuk banyak jenis bisnis. Sedangkan NetSuite ini menawarkan solusi yang disesuaikan untuk industri tertentu saja, seperti manufaktur, layanan, dan retail, di mana dengan fitur-fitur yang dikembangkan itu hanya khusus untuk industri tersebut. Dalam skalabilitasnya juga, Odoo itu dapat diadaptasi untuk berbagai ukuran bisnis, mulai dari usaha yang kecil hingga perusahaan yang besar, di mana Odoo ini memungkinkan untuk menambahkan modul sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga bisnis dari semua kalangan itu bisa menggunakan Odoo meski mengalami peningkatan operasional. Kemudian pada NetSuite sendiri, scalability-nya itu lebih fokus pada perusahaan menengah hingga besar dan sangat mendukung bisnis yang multinasional serta multi-entitas. NetSuite ini juga memiliki kapasitas yang besar untuk menangani operasi bisnis yang kompleks pada skala global. Kemudian selanjutnya ini adalah tampilan untuk pengguna NetSuite dan Odoo, di mana dari Odoo sendiri interface-nya itu user-friendly dan mudah dipelajari, sehingga memudahkan karyawan untuk bisa beradaptasi dan menggunakan sistem dengan cepat. Jika kita lihat di layar, itu elemen-elemennya itu mudah dibaca dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemudahan pada akses penggunanya. Sedangkan jika kita lihat pada NetSuite di sebelah kanan, meskipun fiturnya canggih, interface-nya itu lebih kompleks dan memerlukan pelatihan tambahan untuk bisa mengelola dengan efektif. Jika kita lihat di gambar, itu tampilannya itu lebih padat, kompleks, dan menampilkan berbagai statistik seperti data maupun grafik itu secara bersamaan, sehingga ini membuat kesannya terasa lebih berantakan dan memerlukan pelatihan tambahan untuk bisa mengelola dan memahaminya. Sekian dari yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton.